Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, kita lanjutkan kembali materi kita. Kali ini yang akan kita bahas adalah tentang fungsi inverse. Ya, ini sebagai lanjutan dari fungsi komposisi dan masih ada kaitannya dengan fungsi komposisi. Baik, pertama kita lihat apa itu fungsi inverse. Nah, kalau misalkan kita punya dua buah himpunan seperti ini, himpunan X dan himpunan Y, di mana dari himpunan X ke himpunan Y itu dipetakan oleh F atau Fx, ya, di mana Fx itu rumusnya adalah 3x kurang 1. Maka kita katakan fungsi F itu memetakan anggota himpunan X ke himpunan Y. 1 dipetakan oleh fungsi 3x kurang 1 menjadi 2, kemudian 2 dipetakan oleh 3x kurang 1 menjadi 5, dan seterusnya. Nah, fungsi inverse itu dinotasikan dengan f pangkat min 1 adalah fungsi balikan yang membalik fungsi f tersebut. Kalau tadi kita memetakan x ke y, nah fungsi inverse itu memetakan y kembali ke x. Jadi ilustrasinya seperti ini. Tadi kita petakan 1 ke 2, 2 ke 5, 3 ke 8, dan 4 ke 11. Nah, inverse itu memetakan 2 ke 1, 5 ke 2, 8 ke 3, dan 11 ke 4. Jadi kebalikan dari fungsi f. Kalau tadi kita punya 3x kurang 1, maka fungsi inverse-nya adalah x tambah 1 per 3. Tapi karena di sini f pangkat min 1 y, jadinya y tambah 1 per 3. Oke, selanjutnya kita lihat apa sih syarat sebuah fungsi itu memiliki inverse, ya. Jadi nggak semua fungsi memiliki inverse. Fungsi yang memiliki inverse itu adalah fungsi yang bijektif, yaitu fungsi pada dan fungsi satu-satu. Fungsi pada dan fungsi satu-satu ini sudah dipelajari waktu SMP, ya, ketika belajar tentang fungsi. Nah, contoh pertama ini kita lihat di sini ada fungsi dari x ke y, kemudian ini fungsi balikannya dari y ke x. Di sini kita lihat fungsinya adalah fungsi pada. Artinya setiap anggota di x itu ada kawannya di y, ya. Jadi dikatakan fungsi pada. Nah, namun ketika kita tetapi dia tidak satu-satu, ya, karena ada himpunan x yang petanya sama, yaitu A dan B itu petanya sama-sama satu atau bayangannya sama-sama satu. Jadi dia tidak satu-satu. Nah, ketika kita balikkan, kita lihat ini satu dipetakan ke A sekaligus juga ke B. Nah, kalau sudah seperti ini kan tidak fungsi lagi, ya. Jadi ketika dibalik dia sudah bukan merupakan fungsi. Maka dikatakan bahwa fungsi yang pada tapi dia tidak satu-satu, maka dia tidak akan punya inverse, ya, karena inverse-nya bukanlah fungsi. Kemudian ini kita punya fungsi yang kedua, ini fungsinya namanya fungsi satu-satu. Artinya setiap anggota di setiap anggota di X itu punya pasangan masing-masing satu, ya, nggak ada yang sama, berbeda semua pasangannya di Y. Nah, namun ada anggota Y yang nggak dapat pasangan. Nah, ketika dibalik inverse-nya dari Y ke X, kita lihat balikannya seperti ini, maka ada anggota Y yang tidak punya peta di X, dan ini bukan fungsi, ya. Maka dikatakan fungsi ini adalah fungsi satu-satu tapi dia tidak pada, maka fungsi yang seperti ini juga tidak punya inverse. Selanjutnya mengenai domain dan range suatu fungsi inverse. Hubungan antara domain dan range dari suatu fungsi dengan inverse-nya itu dapat dilihat bahwa domain fungsi f itu sama dengan range fungsi inverse-nya, ya. Dinotasikan bahwa df itu sama dengan rf inverse. Dan selanjutnya kebalikannya, range dari fungsi f sama dengan domain dari fungsi inverse-nya, atau rf sama dengan df inverse. Nah, untuk contoh seperti ini, jika kita punya tentukan range dan domain dari fungsi inverse fx sama dengan akar x kurang 1. Oke, di sini tentu kita lihat bahwa fungsi ini
akan terdefinisi untuk yang di dalam akarnya nggak boleh kecil dari 0 ya. Jadi syarat fungsi akar ini adalah yang di dalam akar harus besar atau sama dengan 0. Maka domainnya bisa kita lihat bahwa domain dari fungsi f(x) ini adalah x kurang 1 besar sama dengan ya, karena yang di bawah akar itu besar sama dengan 0, maka domainnya adalah x besar dari 1. Nah, seperti dibilang tadi bahwa domain dari fungsi f itu sama saja dengan range dari fungsi inverse-nya. Nah, namun untuk range ya, jadi range dari fungsi inverse x itu adalah tadi x besar sama 1 ya. Nah, karena dia range itu biasanya range itu adalah hasil fungsinya ya, yaitu y, maka jadikan y-nya besar atau sama dengan 1. Nah, kemudian untuk domain dari fungsi inverse f itu sama dengan range dari fungsi f. Kalau kita lihat akar dari x kurang 1 itu hasilnya pasti akan besar atau sama dengan 0 ya. Hasilnya juga besar atau sama dengan 0. Maka dengan kata lain domain dari f inverse x adalah tinggal mengubah y-nya menjadi x. Jadi domainnya adalah x besar sama dengan 0. Selanjutnya kita akan melihat cara menentukan fungsi inverse. Ya, langkah-langkahnya kita lihat dengan contoh ya. Kita buatkan langkahnya dan kita kerjakan langsung dengan contoh. Misalkan ini kita akan mencari fungsi inverse dari f(x) sama dengan 3x kurang 4. Langkah pertama yang kita lakukan adalah ubah bentuk f(x) menjadi y. Jadi f(x) ini kita ganti jadi y. Karena f itu memetakan x ke y ya. Jadinya kita tulis y sama dengan 3x kurang 4. Udah, itu langkah pertama. Kemudian langkah kedua, tempatkan ruas yang mengandung x di sebelah kiri dan y di sebelah kanan. Ya, jadi pindahkan x-nya ke kiri, yang mengandung y kita pindahkan ke kanan. Jadinya seperti apa? Seperti ini ya. 3x kurang 4 sama dengan y. Oke, atau boleh hanya x-nya saja yang dipindahkan. Jadinya 3x sama dengan y kurang 4. 3x sama dengan y tambah 4 ya. Atau boleh diganti 2 saja seperti ini. Nah, kemudian ketiga kita selesaikan persamaan dalam x. Artinya kita akan mendapatkan x sama dengan sesuatu seperti itu. Jadi kita selesaikan fungsi ini sehingga kita dapatkan x sama dengan sesuatu dalam y. Mari kita selesaikan. Karena 3x sama dengan y tambah 4, jadi min 4 pindah ke kanan ya. Atau kedua ruas sama-sama ditambah 4. Kemudian x-nya adalah y tambah 4 per 3. Nah, x ini dikatakan sebagai f inverse y ya. Ubah x menjadi f inverse y. Ya, jadi x adalah f inverse y, di mana f inverse y sama dengan y tambah 4 per 3. Nah, sekarang yang kita mau adalah f inverse x ya. Jadi kalau kita punya f inverse y sama dengan y tambah 4, maka f inverse x ya, kalau ini diganti jadi x, tentu di kanan juga kita ganti jadi x. Maka f inverse x sama dengan x tambah 4 per 3. Dengan menentukan fungsi inverse dengan metode operasi balikan. Jadi metode operasi balikan ini hanya bisa kita gunakan untuk fungsi yang x-nya cuma muncul sekali. Contohnya y sama dengan x tambah 4, y sama dengan x kuadrat kurang 4 per 2. Gitu. Jadi x-nya hanya muncul sekali. Nah, tidak bisa untuk yang muncul x-nya lebih dari sekali. Seperti fungsi kuadrat yang x kuadrat kurang 4x tambah 5, itu kan x-nya udah muncul 2 kali ya. Jadi kita tidak bisa gunakan metode ini. Nah, caranya kita lihat seperti ini ya. Kita analisis dulu. Tentukan fungsi inverse dari f(x) sama dengan 3x kurang 4 ini soal yang tadi ya. Jadi kita lihat fungsi 3x kurang 4 ini, kita lihat operasi apa saja yang sudah dikenakan kepada x. Ini ada ini kali 3 kemudian kurang 4 ya. Jadi kita urut dari operasi terdekat. Nah, x itu pertama kali diapakan? Dikali 3 apa dikurang 4? Biar dapat 3 kurang 4 ini berarti x-nya diapakan? Dikali 3 dulu apa dikurang 4 dulu? Ya, dikali 3 dulu ya.
Jadi fungsi 3x kurang 4 yang pertama x-nya dikali 3. Nah, untuk operasi balikan, kalau kali itu balikannya adalah bagi. Ya, jadi operasi balikan dari kali 3 adalah bagi 3. Nah, setelah dikali 3, agar dapat fungsi 3x kurang 4 ini, maka x-nya di 3x-nya kemudian dikurang 4. Jadi kita punya kurang 4. Nah, balikan dari kurang 4 itu adalah tambah 4, ya, plus 4. Nah, tadi kita punya operasi terhadap x-nya kali 3 kurang 4. Nah, balikannya itu bagi 3 tambah 4. Nah, untuk mencari fungsi inversnya, itu kita tinggal menyusun operasi balikannya itu dari bawah ke atas, atau dari yang terakhir ke yang pertama. Jadi tadi kita kan punya x ya. Ya, kalau ini tadi ke bawah, nah kalau ini kita operasinya ke atas. Jadi seperti apa sih? Caranya seperti ini. Berarti f inverse x-nya kita tulis x terlebih dahulu. X-nya itu pertama kali kita tambahkan dengan 4. Jadi kita ngoperasiinnya dari bawah ke atas ya. Jadi x-nya pertama ditambahkan 4 dulu. Ya, tambahkan 4. Setelah itu baru kita bagi 3. Nah, yang dibagi 3 adalah semua yang sudah ada ini. Berarti x tambah 4 semuanya dibagi dengan 3. Nah, inilah inverse dari 3x kurang 4. Jadi sekali lagi caranya adalah kita cari operasi balikan untuk masing-masing operasinya tadi. Kemudian kita kenakan ke x tapi dengan posisi terbalik ya, dari bawah ke atas atau dari yang terakhir, dari yang paling jauh ke yang paling dekat. Contoh lain seperti ini. Tentukan fungsi inverse dari fx sama dengan akar x kuadrat kurang 4 per 5. Nah, kita harus tahu dulu mana yang paling jauh, mana yang paling dekat kekerabatannya dengan x. Ya. Berarti biar terbentuk fungsi seperti ini, x-nya diapain dulu? X-nya kita kuadratkan dulu ya. Jadi x-nya kita kuadratkan dulu. Kita pangkat 2. Nah, balikan dari pangkat 2 itu adalah akar pangkat 2. Nah, setelah dipangkatkan 2, diapakan lagi? Diakarkan dulu kah, dikurang 4 dulu kah, atau dibagi 5? Ya, betul, kita kurang 4 dulu ya. Jadi dapatlah x kuadrat kurang 4. Jadi operasi selanjutnya adalah kurang 4. Lawannya, bukan lawan ya, balikannya adalah tambah 4. Kemudian setelah dikurang 4, fungsinya diapakan? Dibagi 5 apa diakarkan dulu? Ya, diakarkan dulu ya, karena ini bagi 5-nya semua yang di atas dibagi 5. Jadi diakarkan dulu. Berarti kita punya akar pangkat 2. Balikan dari akar pangkat 2 itu adalah pangkat 2 ya. Jadi balikan akar itu adalah kuadrat. Kemudian terakhir baru fungsinya semuanya kita bagi 5. Maka di sini bagi 5 balikannya adalah kali 5 ya. Nah, sekarang kita mau nyari fungsi inverse-nya. Sama kayak tadi, kalau operasi fungsinya itu dari atas ke bawah, maka ini kita balikan dari bawah ke atas. Jadi membacanya, mengenakan ke fungsi inverse-nya itu dari bawah ke atas atau dari yang paling jauh ke yang paling dekat. Oke, kita tulis x dulu boleh. Tulis x dulu, pertama x-nya kita kali dengan 5 ya, karena dari bawah ke atas. Kali 5, berarti kali 5 ditulis di depan ya, 5x. Kemudian setelah kali 5, kita pangkatkan 2. Nah, yang dipangkatkan 2 itu adalah semua yang ada ini. Berarti 5x-nya dipangkatkan 2, bukan x-nya saja ya. Jadi 5x-nya dipangkatkan 2. Setelah pangkat 2, kemudian kita tambah 4. Tambah 4. Terakhir, setelah tambah 4, semuanya kita akarkan. Akar pangkat 2. Nah, itu dia. Jadi kita punya fungsi inverse-nya adalah 5x dikuadratkan tambah 4 diakarkan ya, atau akar dari 5x dikuadratkan tambah 4. Nah, itu cara mencari fungsi inverse dengan metode operasi balikan. Dan ini hanya berlaku kalau x-nya muncul sekali ya. Kalau sudah 2 kali atau lebih tidak bisa menggunakan operasi balikan ini. Oke, selanjutnya kita punya contoh lain. Nah, ini contohnya. Fx sama dengan 2x kurang 5 per 2 kurang 3x. Nah, ini x-nya muncul 2 kali ya. Berarti kita tidak bisa gunakan operasi balikan yang tadi. Oke.
Caranya kita ikutkan langkah pertama, yaitu kita ubah fx-nya menjadi y terlebih dahulu. Sehingga kita punya y sama dengan 2x kurang 5 per 2 kurang 3x. Selanjutnya apa? Kita jadikan x di ruas kiri, ya kita pindahkan x ke ruas kiri dan y di ruas kanan. Boleh. Atau langsung kita operasikan. Target kita adalah memindahkan x sama x ke ruas kiri dan y ke ruas kanan. Jadi ini langkahnya kita kali silang, ya. Y dikali dengan 2 kurang 3x sama dengan 2x kurang 5. Nah, selanjutnya agar kita bisa memindahkan semua x ke kiri dan y ke kanan, ini kita kalikan ke dalam. Berarti kita punya 2y kurang 2y, ya. Y kali 2, 2y. Kemudian y kali min 3x, min 3xy sama dengan 2x kurang 5. Nah, sudah dapat aljabar seperti ini. Yang x kita tarik ke kiri semua, yang y-nya kita pindahkan ke kanan. Nah, ini y, x sama y ada ya. Ya udah, biarin di kiri dulu x-nya. X, y-nya biarin di kiri dulu. Jadi kita punya min 3xy, yang 2x di kanan kita tarik ke kiri. Min 3xy kurang 2x sama dengan ini min 5 masih ada di kanan. 2y pindah jadi min 2y. Ya, udah mulai y-nya ke kanan, x-nya tinggal di kiri. Nah, gimana caranya untuk memisahkan x dengan y? Ya, kita keluarkan x-nya. Kita keluarkan x-nya sehingga kita punya di sini x-nya keluar, tinggalnya min 3y. Ini dia. Di sini di min 2x ini x-nya keluar, tinggal min 2. Jadi kita punya x kali min 3y kurang 2 sama dengan min 5 kurang 2y. Nah, selanjutnya ini sudah kita bisa campakkan ke kanan. Ya, ini kali, jadi biar bisa ke kanan maka kita bagi. Jadinya kita punya x sama dengan min 5 min 2y, ya, min 5 kurang 2y per ini min 3y kurang 2. Tak cantik bentuknya ya, min semua. Jadi kita kalikan atas bawah dengan min 1 per min 1, ya, boleh seperti ini. Maka kita punya x sama dengan 5 tambah 2y per 3y tambah 2. Terus y, ya, f inverse y sama dengan 5 tambah 2y per 3y tambah 2. Maka f inverse x-nya adalah 5 tambah 2x per 3x tambah 2. Itu cara menginverskan fungsi pecahan seperti ini. Nah, atau secara umum kita bisa buatkan rumusnya untuk fungsi fx sama dengan ax tambah b per cx tambah d. Itu kita bisa buat bentuk umum, ya, sehingga nanti kita bisa dapatkan rumus cepat untuk fungsi inversnya. Tadi angka kita adalah memindahkan x-nya ke kiri, ya. Jadi kita kali silang dulu. Y dikali cx tambah d, ya, sama dengan ax tambah b. Selanjutnya tadi kita kalikan cxy tambah dy sama dengan ax tambah b. Nah, yang x, semua x kita pindahkan ke kiri, yang enggak ada x-nya kita salin ke kanan. Jadinya cxy kurang ax, ya. Cxy kurang ax, dy-nya pindah ke kanan, jadinya min dy tambah b. Nah, x-nya di sini bisa kita keluarkan. Kita keluarkan x-nya sehingga kita punya x kali di sini tinggal cy, di sini tinggal min a. Cy min a kali x sama dengan min dy tambah b. Selanjutnya kita punya x adalah min dy tambah b per cy kurang a. Nah, ini dia fungsi umumnya bisa seperti ini. Nah, kalau kita perhatikan berarti, ya, kalau kita lanjutkan x-nya min dy tambah b per c kurang a. X itu tadi adalah f inverse y. Jadi f inverse y-nya adalah min dy tambah b per c kurang a. Nah, kalau y-nya diganti dengan x, maka f inverse x-nya jadinya min dx tambah b per cx kurang a. Jadi semua y juga diganti x. Nah, kalau kita lihat rumusnya tadi ax tambah b per cx tambah d. Nah, kalau f inverse x min dx tambah b per cx tambah cx kurang a. Jadi nggak semua elemennya berubah, ya. Kalau kita lihat yang berubah itu hanya min d sama min a nya, ya. Jadi ini tukar letak dan tukar tanda. Yang min d ke atas, a nya jadi min a ke bawah. Sementara yang cx tambah b nya itu tetap.
ya. Jadi kita cukup menggonta-ganti A dan D-nya saja. Yang C dan B tidak perlu diganti. Oke, sebagai contoh di sini kita punya fx sama dengan 4 kurang 2x per 5x kurang 3, ya. Nah, kita lihat bentuk ini belum sesuai dengan bentuk umum yang di atas, ya, dimana di atas variabel x-nya ada di depan, ya. Jadi kita jadikan dulu seperti bentuk umum. Berarti yang di atas kita ubah menjadi min 2x, ya. Min 2x, ini 4-nya positif, berarti tambah 4. Kemudian per yang bawah x-nya sudah di depan, berarti kita tinggal menyalin, ya, 5x kurang 3. Oke, selanjutnya kita lihat sudah sesuai bentuk umum, berarti kita punya A-nya min 2, ya kan, A-nya min 2, kemudian B-nya 4, C-nya 5, ya, sesuai dengan bentuk umum yang di atas, C-nya 5, dan D-nya min 3. Nah, kalau kita lihat rumus fungsi inversnya, yang berubah posisi A dengan D dan tandanya juga berubah. Nah, maka F inversenya jadi apa? F inversenya jadinya ini di sini berarti min D, ya. Berarti tadinya min 3 berubah jadi minnya min 3 sehingga menjadi 3. Jadi 3 ini naik ke atas dan min 2 turun ke bawah. Dan ganti tanda. Jadinya 3x, x-nya tetap, tambah 4 per ini 5x-nya tetap di sini. 5x. Kemudian min 2-nya turun ke bawah dan ganti tanda. Berarti jadinya tambah 2. Nah, ini inverse dari fungsi 4 kurang 2x per 5x kurang 3. Jika ingin menggunakan cara seperti ini. Oke, untuk pertemuan kali ini kita cukupkan sampai di sini. Silahkan kerjakan latihan yang ada di Scholar LMS. Jika ada pertanyaan, ditanyakan di grup Telegram. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.